Halo guys, selamat datang kembali di channel James. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali sequel dari Fast and Furious. Dan sekarang kita masuk yang keempat. Langsung saja. Di awal film, kita langsung disuguhkan aksi Dom, Letty, dan Han untuk membajak sebuah truk tangki. Bahkan kali ini Letty yang bertugas lompat lebih dulu. Giliran Han yang bertugas untuk mengaitkan mobilnya agar bisa mengambil dua tangki yang berisi gas ini. Kemudian dengan sebuah cairan, Letty berhasil melepaskan besi pengaitnya. Saat giliran TJ, situasi berubah tidak sesuai rencana. Sang supir tangki itu melakukan gerakan hingga Letty hampir terjatuh. Dom berusaha menyelamatkannya. Sang supir memilih melompat karena dia tidak bisa lagi mengendalikan truknya saat jalanan menurun tajam. Letty berhasil melompat kembali ke mobil Dom. Dan inilah film Fast and Furious. Dom, Han, dan rekannya yang lain melakukan pesta sekaligus membagi hasil dari aksi pembajakan tangki yang berisi gas itu. Namun masalah juga membayangi mereka karena polisi langsung melakukan pengejaran hingga menggeledah garasi milik mereka. Tak ada pilihan lain lagi, mereka harus segera kabur ke luar negeri. Dom kemudian menghampiri Letty. Dia awalnya meminta Letty untuk meninggalkannya karena dia tidak mau Letty tertangkap saat bersamanya. Namun Letty menolaknya karena sesuai janji mereka lari atau mati. Dan mereka pun celepot. Di saat Letty sudah tertidur dengan setumpuk uang di sampingnya, Dom tetap memilih untuk meninggalkannya. Scene berpindah ke Brian O'Connor. Di pusat kota LA, Connor terlihat sedang susah payah mengejar seorang gangster berkepala pelontos. Hingga akhirnya Connor berhasil menangkapnya. Nama orang yang dia incar dia dapatkan dari mulutnya, yaitu David Park. Connor ternyata bergabung kembali dengan lembaga keamanan FBI. Kepada atasannya terungkap bahwa Park adalah orang yang merekrut pembalap liar menjadi kurir bos kartel narkoboy bernama Braga. Lalu scene berpindah ke Panama. Ternyata Dom memilih bersembunyi di kota ini. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Mia yang memberi kabar buruk kepadanya bahwa Letty telah dibunuh. Connor dari jauh tampak hadir dalam pemakaman Letty. Dia juga memperhatikan Mia yang berada di sana. Dom kembali ke rumah lamanya menemui Mia dan melihat mobil peninggalan ayahnya yang sebelumnya telah rusak. Kemudian susah payah diperbaiki kembali oleh mendiang Letty. Connor dan timnya diberi waktu 72 jam untuk mengungkap sosok Braga ini, jika tidak kasus ini akan ditutup. Dom kemudian datang ke lokasi kecelakaan tempat Letty terbunuh sambil membayangkan apa yang terjadi kepadanya. Di lokasi itu, Dom menemukan bekas kebakaran yang disebabkan oleh nitrometana.
hanya satu orang di LA yang menjualnya, dan Dom bertekad untuk mengejar pembunuhnya. I love you. Mia dibawa ke kantor FBI. Dia kemudian dibawa kembali oleh Connor. Dom mulai menelusuri dengan datang ke bengkel modif. Seorang teknisinya dia paksa untuk mengatakan orang yang menyuruhnya memodifikasi mobil dengan nitrometana di dalamnya. Dia mengatakan orang itu dibawa David Park yang berasal dari Korea. Connor dan Mia rupanya telah berpisah 5 tahun lalu. Kisah cinta mereka berakhir saat itu. Dan kini dia meminta Mia untuk menjauhi Dom yang menjadi buron polisi demi kebaikannya. Dom berhasil menemukan lokasi persembunyian David Park. Dia langsung menghajarnya dan meminta identitas orang yang dicari yang menyebabkan Letty terbunuh. Running Nitro. Di lokasi yang sama, Connor baru saja tiba. Dia meminta Dom untuk melepaskan orang itu yang diketahui target Dom adalah Braga. Dom berjanji akan membunuh mereka semua. Sesampainya di markas, Connor tidak bisa menahan amarah ketika rekannya Stasiak mencoba memukulnya karena Connor dianggap telah mengambil saksinya yaitu Mia. FBI mendapat informasi dari mulut si Park bahwa wakil Braga yang bernama Raymond Campus akan mengadakan balap liar di Koreatown besok malam. Dan Connor kembali akan menjadi mata-mata ikut serta dalam balapan itu. Jika menang dalam perlombaan itu, dia bisa masuk lebih dalam ke jaringan si Braga. Tak sulit kali ini bagi Connor untuk memilih mobil yang akan dia pakai karena ribuan mobil sitaan dapat dia pilih sesuka hatinya. Connor sedikit memodifikasi mobil pilihannya, begitupun dengan Dom yang mempunyai misi dan rencana yang sama. Connor sampai di arena balap liar. Dia tidak terkejut saat mengetahui Dom berada di sana. Seorang wanita seksoi bernama Giselle membawa 4 pembalap ini menemui Raymond sebagai wakil Braga. Dia mencari pengemudi sejati yang siap memacu mobilnya dengan segala rintangan. Dom kemudian bertanya apa yang dia bawa di dalam mobilnya, namun mereka tidak mau memberitahunya. Yang jelas pemenangnya akan mendapatkan tempat di kelompok mereka. Tugas mereka membawa mobil secepat mungkin, dan rutenya akan ditunjukkan oleh GPS di layar monitor mobil mereka. Balapan pun dimulai. You are now 5 miles from... Satu sama lain menampilkan kemampuan mereka. Untuk menyusul Dom, Connor memilih tidak mengikuti petunjuk rute. Connor lebih memilih jalan tikus. Strateginya berhasil. Dia berhasil menyusul Dom yang sedang bersaing dengan pembalap lainnya. Terlihat mereka saling menabrakkan mobilnya hingga lawan Dom terguling jatuh dari jembatan. Saat mendekati garis finish, Dom mengaktifkan NOS-nya. Namun dengan sedikit licik, Dom berhasil mendahuluinya. Dan akhirnya, Dom berhasil menjuarai balapan ini. Dia mendapatkan akses untuk menemui Braga. Sidik jari dia berikan untuk Raymond dan nomor HP-nya untuk si jandoi cantik Giselle. Dom dan Connor kembali bertemu di sebuah bar. Mereka kemudian dipanggil oleh Raymond dan menjamunya minum. Tak lama, seseorang memanggilnya. Connor mengintip Raymond yang sedang menikmati minum dengan seseorang yang dicurigai sebagai Braga. Sementara itu, Dom memilih masuk ke bengkel. Dia melihat mobil sport warna hijau yang digunakan pelakunya untuk membunuh Letty. Tiba-tiba, si Giselle datang. Dom mendapat informasi mobil itu milik Phoenix.
Dan karena Giselle bukan kriteria pacar Dom, celepot pun gagal. Saat kembali ke markas, Connor memberikan gelas yang berisi sidik jari milik Kempes dan mungkin Braga salah satunya. Connor tiba-tiba mendapat koordinat lokasi yang diberikan Raymond. Dia pun segera memacu kendaraannya menuju lokasi itu. Sesampainya di sana, Connor melihat sudah ada Dom, Raymond, dan anak buahnya. Connor segera merusak alat pelacaknya karena anak buah Raymond melakukan penggeledahan ke mobil para pembalap ini. Lalu dimasukkan ke dalam truk kontainer untuk menuju sebuah lokasi. Connor pun tidak mendapatkan sinyal HP-nya hingga dia tidak bisa menghubungi markas FBI yang kehilangan jejaknya juga. Mereka ternyata dibawa ke Meksiko. Giselle akan memandu tujuan mereka melalui sebuah satelit. Dom kemudian bertanya di mana Phoenix. Giselle mengatakan dia akan menemuinya di luar. Di perbatasan antara Amerika dan Meksiko, petugas menemukan mereka melalui kamera yang menggunakan sensor panas. 4 pembalap ini memacu mobilnya hingga masuk ke sebuah gua. Helikopter kemudian diterbangkan untuk melakukan pengejaran. Empat pembalap itu akhirnya berhasil lolos dari pengintaian helikopter. Sesampainya di lokasi, paket yang mereka bawa dikeluarkan dari bagasi mobil 4 pembalap ini. Sebelum keluar mobil, Dom membuka keran gas di mobilnya. Dan ternyata dialah si Phoenix, pelaku yang telah membunuh Letty. Tiba-tiba Connor dan Dom berhasil menghabisi anak buahnya, namun dia berhasil kabur. Mereka segera pergi dari lokasi membawa paketnya. Connor kemudian menghubungi markas, dan atasannya mengetahui Connor bersama Dom buronan polisi. Dom membuka paketnya yang berisi narkoboy senilai $60 juta. Connor meminta Dom untuk mengobati luka tembaknya. Narkoboy itu kemudian dibawa ke lokasi tempat penyitaan polisi. Connor kemudian memanggil Mia untuk mengobati luka tembak di punggung kakaknya. Saat Dom memeriksa berkas milik Letty, dia menemukan sebuah amplop yang berisi sebuah handphone. Saat dinyalakan, ternyata itu terhubung ke HP milik Connor. Dom seketika marah dan menghajar Connor. Saat itulah Connor mengungkap sebuah fakta. Letty memberanikan diri masuk ke jaringan kelompok Braga demi Dom. Connor kembali ke markas. Kali ini dia yang membuat kesepakatan dengan atasannya. Jika dia berhasil menangkap Braga, maka Dom harus dilepaskan. Dom kemudian menelepon Giselle dan meminta kesepakatan dengan Braga melalui Raymond. Dom akan menyerahkan barang itu, namun meminta bayaran tunai $6 juta dibawa oleh Braga. Di lokasi yang disepakati, pasukan FBI telah mengintai aksi mereka. Dom dan Connor membawa paket tersebut. Raymond ditemani Giselle beserta Phoenix dan anak buahnya datang. Connor akan menunjukkan barangnya jika Braga muncul. Dan inilah sosok pimpinan mereka, yaitu Braga. Markas FBI hampir menemukan sosok asli Braga dari hasil penyelidikan sidik jarinya. Dom tidak percaya kalau si tua ini adalah Braga karena dia terlihat gugup. Terungkap sosok Braga sebenarnya adalah si Raymond itu sendiri. Situasi menjadi kacau. Raymond Kempes alias Braga berhasil lolos dengan si Phoenix, sedangkan Dom kabur bersama Giselle. Dan akibat gagalnya misi penangkapan itu, Connor dibebas tugaskan oleh atasannya. Melalui citra satelit diketahui Braga kabur ke Meksiko. Connor tetap akan memburunya. Dia akan pergi bersama Dom.
Mia yang baru datang mengetahui rencana mereka merasa sedih hingga Connor mencelepotnya. Dom dan Connor sampai di perbatasan. Tak lama, Giselle datang memberinya petunjuk untuk menangkap Braga. Itu dia lakukan karena Dom telah menyelamatkan nyawanya. Saat Braga masuk ke gereja, tiba-tiba Connor dan Dom menyergapnya. Mereka akan membawanya kembali ke Amerika. Namun Phoenix tetap akan menjadi target selanjutnya si Dom. Mereka segera pergi dari Meksiko. Namun, saat dalam perjalanan, puluhan mobil anak buah Braga bersenjata lengkap langsung mengejarnya. Mereka berhasil melumpuhkan satu persatu mobil anak buah si Braga, kemudian segera masuk ke dalam terowongan. Dari belakang, si Phoenix dengan cepat melakukan pengejaran. Dari gua, namun dalam kondisi terbalik. Sementara itu, Dom masih berjibaku melawan anak buah si Braga. Phoenix hampir saja menembak Connor hingga Dom datang menyelamatkannya. Tak lama, kepolisian Amerika pun datang. Di pengadilan, Dom mendapat hukuman 25 tahun penjara akibat kesalahan di masa lalunya. This court is adjourned. Merasa tidak terima, Connor ditemani Mia dan rekan mereka lainnya melakukan pengejaran mobil tahanan yang membawa Dom. Dan setelah itu film pun berakhir.